Halo Gibaner sejati seantero dunia dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda? Semoga baik-baik saja tanpa membawa dosa akibat membicarakan keburukan tetangga. Untuk kalian yang sudah bosan dengan makan mie campur nasi disertakan bakwan dan ubi goreng dan sejuta butir kerupuk pilus Garuda yang enaknya nggak habis-habis, untuk menemani kebosanan Anda, pada kesempatan ini saya akan merangkum sebuah pembahasan tentang sleep paralysis. Apakah itu? Simak informasi yang tidak penting berikut ini. Pernahkah Anda merasa seluruh tubuh Anda lumpuh saat Anda hendak tidur atau terbangun dari tidur? Atau pernahkah Anda merasa dada Anda begitu sesak saat Anda tertidur? Jika iya, Anda sedang mengalami ketindihan atau yang dalam bahasa medisnya disebut kelumpuhan tidur alias sleep paralysis. Sampai saat ini, masih banyak mitos yang berkembang di masyarakat tentang ketindihan saat tidur. Salah satu mitos yang terkenal adalah bahwa ketindihan disebabkan oleh gangguan jin atau makhluk halus yang gentayangan. Tapi, tahukah Anda kalau ternyata fenomena ini adalah kejadian unik yang diakui resmi di bidang kedokteran? Dengan kata lain, fenomena ini dapat dijelaskan dengan teori medis. Sleep paralysis adalah salah satu jenis parasomnia, yaitu sekumpulan gangguan tidur yang menyebabkan suatu kejadian atau pengalaman yang tidak diinginkan yang terjadi saat kita baru tertidur, sudah terlelap, atau saat terbangun dari tidur. Perlu diketahui bahwa hal ini umum terjadi dan tidak sama sekali terkait dengan penyakit kejiwaan tertentu. Fenomena ketindihan ini tidak berbahaya dan akan berakhir setelah beberapa detik ataupun beberapa menit kemudian. Setiap orang pun akan mengalami fenomena ini, setidaknya satu atau beberapa kali dalam hidupnya. Fenomena ini juga dapat terjadi pada siapapun, tua, muda, janda, duda, wanita maupun pria. Namun ini lebih sering terjadi pada remaja hingga dewasa muda. Banyak mitos mistis yang muncul seputar sleep paralysis karena fenomena ini membuat seseorang berhalusinasi melihat bayangan hitam di sekitarnya yang kemudian dianggap sebagai sosok makhluk halus. Padahal sleep paralysis sebenarnya terjadi saat mekanisme otak dan tubuh menjadi tumpang tindih atau tidak saling kompak. Dalam hal ini, otak dan otot tidak berjalan selaras saat tidur sehingga menyebabkan kita tersentak bangun di tengah siklus REM. Sebelum lanjut, saya akan menjelaskan dua hal terlebih dahulu yang mungkin akan sangat bermanfaat untuk Anda dan akan meningkatkan IQ Anda minimal 0,05% dari kecerdasan Anda yang sekarang. Saat kamu tidur, tubuh akan masuk ke fase pergantian antara tidur non-rapid eye movement dan rapid eye movement yang disingkat dengan NREM dan REM. Selama fase tidur non-rapid eye movement atau yang disingkat NREM, tubuh kamu akan sangat rileks karena berada dalam proses pemulihan diri. Dan setelah fase tidur ini berakhir, proses tidur akan beralih ke fase tidur rapid eye movement atau yang disingkat REM. Di fase tidur inilah mimpi akan terjadi dan dengan sendirinya otot tubuh akan dimatikan. Jika kamu sadar sebelum fase tidur rapid eye movement atau REM selesai, akibatnya otak belum siap untuk mengirimkan sinyal untuk bangun, mengakibatkan Anda akan mengalami sleep paralysis, sehingga tubuh Anda masih dikondisikan dalam setengah tidur dan setengah sadar. Itulah mengapa kamu akan merasakan tubuh kaku, sulit bernapas, tidak bisa bicara saat mengalami sleep paralysis. Maka adalah bijak ketika Anda berhenti berpikir bahwa Anda sedang mengalami ketindihan makhluk gaib. Menurut pendapat dari salah satu rekan kami yang pernah bekerja di xhunter.com serta pernah magang di Segitiga Bermuda, menjelaskan bahwa kondisi ini sering dianggap sebagai fenomena mistis. Padahal sleep paralysis sebenarnya terjadi karena mekanisme otak dan tubuh saling tumpang tindih dan tidak berjalan selaras saat kamu sedang tertidur, sehingga bisa menyebabkan kamu terbangun di tengah-tengah siklus REM. Sedangkan siklus REM adalah fase paling dalam saat semua otot sedang berada dalam kondisi rileks.
Jadi, ketika kamu terbangun tiba-tiba sebelum siklus REM selesai, otak belum siap untuk mengirimkan sinyal untuk bangun, sehingga tubuh masih dalam kondisi setengah tidur dan setengah sadar. Itulah sebabnya kamu akan mengalami kelumpuhan sementara atau yang disebut sleep paralysis. Lantas, apa penyebab dari terjadinya sleep paralysis? Menurut penjelasan dari salah satu sahabat kami yang pernah bekerja di Nokti Amerika, menjelaskan ada beberapa hal yang bisa menyebabkan seseorang mengalami sleep paralysis, antara lain: yang pertama, kurang tidur, sering begadang, dan jadwal tidur yang berubah-ubah, misalnya akibat jet lag, dapat memicu terjadinya sleep paralysis. That's why Bung Aji Romairama menjelaskan bahwa begadang jangan begadang kalau tidak ada artinya. Namun, begadang boleh saja kalau ada kopi dan sebat dulu. Faktor kedua, gangguan mental. Sleep paralysis sering terjadi pada seseorang yang merasa tertekan atau sedang stres. Hal ini juga turut didukung oleh berbagai penelitian yang menemukan bahwa kejadian sleep paralysis banyak terjadi pada seseorang yang mengalami gangguan mental seperti schizophrenia. Faktor yang ketiga, tidur telentang. Beberapa jurnal menyebutkan bahwa posisi tidur menjadi salah satu pemicu terjadinya sleep paralysis, khususnya tidur dengan posisi terlentang. Dan yang terakhir adalah masalah tidur. Gangguan tidur seperti narkolepsi dan kaki yang tiba-tiba kram di malam hari dapat mengganggu tidur yang sudah memasuki fase REM, sehingga berpotensi menyebabkan kamu mengalami sleep paralysis. Narkolepsi adalah gangguan sistem saraf yang menyebabkan rasa kantuk berlebihan pada siang hari serta tertidur secara tiba-tiba tanpa mengenal waktu dan tempat. Tidak hanya dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi ini juga bisa membahayakan penderitanya. Menurut pendapat dari salah satu rekan kami yang pernah mendapatkan gelar tukang tidur sejati, menjelaskan bahwa gejala utama dari sleep paralysis adalah tidak bisa bergerak maupun berbicara walaupun kamu sudah terbangun atau tersadar dari tidur. Namun, selain itu, fenomena tidur ini juga memiliki gejala-gejala sebagai berikut. Yang pertama, sulit bernafas karena dada terasa sesak. Yang kedua, masih dapat menggerakkan bola mata. Sebagian orang masih bisa membuka mata mereka saat sleep paralysis terjadi, namun sebagian lainnya tidak bisa membuka bola mata mereka. Yang ketiga, berhalusinasi, seolah-olah seperti ada seseorang atau sesuatu di dekatnya. Dan yang terakhir, mereka akan merasa ketakutan. Bila kamu mengalami sleep paralysis, jangan panik, karena menurut sebuah studi yang dipublikasikan dalam jurnal Clinical Psychological Science, sensasi panik saat sleep paralysis terjadi justru akan membuat seseorang semakin tertekan. So, berusahalah untuk tetap tenang, tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan dengan sekuat mungkin sebanyak beberapa kali. Kemudian, cobalah tubuhmu untuk bergerak, mulai dari ujung jari, tangan, atau kaki sebagai bentuk perlawanan. Cara ini bisa membantu kamu untuk benar-benar terjaga dan terbebas dari kelumpuhan tidur tersebut. Walaupun sleep paralysis dapat membaik seiring berjalannya waktu, namun kamu tetap disarankan untuk menjalankan pola hidup sehat seperti tidur yang cukup, berolahraga, Jadi informasi untuk para pendengar. Jadi apa ya? Jadi selama proses rekaman suara itu sangat susah ketika huruf R dan L akan ketemu. Pokoknya yang tadi itu murni kecelakaan, membuat saya merasa geli sendiri. Oke, kita lanjut. Walaupun sleep paralysis dapat membaik seiring berjalannya waktu, namun kamu tetap disarankan untuk menjalankan pola hidup sehat seperti tidur yang cukup, berolahraga secara teratur, berhenti merokok atau minum alkohol, dan cobalah untuk melakukan latihan pernapasan sebelum tidur untuk mencegah sleep paralysis muncul kembali.
So, sekian dulu informasi ini seputar tentang sleep paralysis, and stop thinking that sleep paralysis adalah gangguan alam gaib. Dan akhir kata, don't forget to like, comment, share, and subscribe agar sekiranya channel ini tetap bisa memberikan edukasi-edukasi yang tidak bermanfaat untuk Anda, dan segera channel ini akan mendapatkan AdSense untuk membeli beberapa peralatan-peralatan yang dibutuhkan seperti membeli komputer baru dan apalagi ya, mengganti biaya listrik selama proses editing dan pembuatan video ini. Terima kasih, saya Zul Gibran dan seluruh tim dari Maliwang Corporation yang beranggotakan 1 orang yang tersebar di seluruh dunia mengucapkan terima kasih and thank you, goodbye. Salam Kuntilanak Indonesia.